Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saudara, apa kabar? Saya harap saudara semua dalam keadaan baik dan saudara bukan hanya menjadi pendengar firman tetapi pelaku firman. Ya, saya bacakan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 6. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Saudara, saya tidak membacakan semua bagian ini seperti apa yang dikatakan Paulus kepada orang di Korintus, tetapi khususnya bahwa dia mendesak Titus supaya melanjutkan apa yang sudah dimulainya, yaitu pelayanan kasih. Jadi anak-anak Tuhan itu di mana saja mereka berada, mereka selain memberitakan Injil, mereka juga melakukan pelayanan kasih. Jadi saudara, pelayanan kasih itu luar biasa. Ada seorang guru saudara, kita kasih nama Lisa ya. Lisa ini terpanggil melayani pada waktu ada tantangan untuk melayani di desa-desa. Dia dari kota, dia mau melayani di desa. Dia padahal sudah punya pacar, tetapi dia memberitahu bahwa dia ingin melayani di desa. Akhirnya setelah disetujui, dia melayani dan pacarnya bilang, hanya 1 semester ya. Akhirnya dia pergi melayani. Wah, di desa itu sangat disambut saudara. Mereka butuh sekali guru. Dan dia mengajar kelasnya mungkin kelas 3 gitu ya. Muridnya hanya 9 untuk kelasnya dia. Tetapi dia mengasihi sekali. Mengajar mereka dengan tekun. Pada waktu mengajar saudara, ada seorang anak di luar kelas. Dia hanya melihat coret-coret begitu ya. Dia tidak mengikuti kelas. Lalu guru ini mulai memperhatikan anak itu. Dan anak-anak, saudara, kadang-kadang anak-anak itu bisa nakal ya, bisa kata-katanya itu bisa suka ngebully ya. Jadi dia memberitahu, guru itu anak, dia tidak bisa berbicara. Oh, nggak bisa berbicara, itu sebabnya dia nggak bersekolah. Karena tiap hari itu anak datang, akhirnya Ibu Lisa ini kepengen tahu siapa dia. Kalau didekati anak tuh lari karena dia tidak bisa bicara. Nah, Ibu Lisa mengikuti, waduh rumahnya jauh, naik-naik agak bukit begitu ya. Nah, di situ ada rumah yang besar. Ternyata anak ini tinggal sama neneknya, namanya Yaya. Lalu neneknya senang sekali dikunjungi dan memberitahu bahwa anak ini sejak kecil tidak bisa berbicara. Orang tuanya bekerja di kota, jadi nenek yang mengurusi dia. Lalu gurunya berkomitmen mau menolong Yaya. Akhirnya dia setiap hari datang, kalau setelah selesai kelas dia datang, lalu dia mengajak Yaya sekolah. Nah, ini untungnya tidak banyak persyaratan, boleh saja ini anak ikut di dalam kelas ya, diajak gurunya. Nah, Yaya hanya mendengarkan, dia tidak bisa dengar, dia hanya melihat saja. Tapi gurunya mengajar dia mulai dengan mengucapkan kata A, I. Anak itu dari tidak bisa diajar lama-lama bisa. Lalu ini guru jatuh cinta sama Yaya. Yaya juga jatuh cinta sama gurunya. Nah, sesudah beberapa waktu lamanya guru ini sampai serak saudara, karena mengajar suaranya keras ya. Kalau panggil cari Yaya tidak dengar kan. Dia berteriak-teriak kalau panggil. Akhirnya dia sakit leher. Dan dokter memberitahu dia disuruh beristirahat. Dia tidak mau istirahat. Karena sakit leher suaranya serak. Di dalam kelas bicaranya seperti gitu ya, pelan. Murid-muridnya itu marah sama Yaya. Yaya itu dibully ya. Gara-gara kamu, guru kita jadi serak. Aduh. Jadi Yaya itu menangis. Menangis, dia lari sampai nggak pulang. Jadi guru ini sudah sakit,
sama dokter disuruh istirahat, dia nggak mau istirahat karena dia mengasihi kelasnya. Lalu sekarang yayanya hilang, orang tuanya mencari, neneknya mencari, tanya gurunya, lalu si guru Lisa memberitahu kepala desa, lalu kepala desanya mengumumkan orang seluruh desa mencari Yaya sampai malam. Setelah mencari, akhirnya Lisa yang menemukan Yaya sedang menangis di bawah pohon, tidak mau bangun. Wah, gurunya ini kasihan sama Yaya. Setelah dipeluk, dia bertemu, gurunya pingsan, saudara. Karena memang dia terlalu capek dan dia memang sakit. Pada waktu dia batuk itu sampai berdarah. Lalu dia dibawa ke rumah sakit. Nah, saudara, pacarnya pernah datang dan mengajak Lisa untuk ke kota berobat. Tetapi ini beberapa hari sebelumnya ya. Tetapi Lisa tidak, sebetulnya tadinya sudah naik mobil, tapi Yaya itu lari-lari terus menangis ya karena gurunya pergi. Akhirnya Lisa tidak tega, kembali lagi. Nah sekarang akhirnya dia pingsan, ya mau tidak mau dia dibawa ke rumah sakit. Nah kemudian karena si pacarnya ini mendengar betapa Lisa mengasihi si Yaya ini, maka dia pikir, wah kalau Yaya ini gak sembuh-sembuh, pacarnya gak pulang-pulang ya. Akhirnya dia termotivasi mencarikan jalan keluar. Cari di internet, cari di mana-mana kalau ada orang yang bisa menolong Yaya. Nah akhirnya ada guru yang spesialis yang menolong Yaya. Nah setelah semester berikutnya kemudian, wah heran saudara, akhirnya Yaya bisa berbicara, suaranya keluar, bahkan bisa membaca. Jadi pada akhir sekolah Yaya disuruh membacakan pidato perpisahan. Waduh, semua terharu, gurunya, murid-muridnya semuanya kagum, dan tentunya Lisa bahagia sekali ya. Nah saudara-saudara, malam ini saya mengajak saudara-saudara komitmen. Coba saudara hargailah guru sekali-sekali ya. Saudara belikan buah-buahan untuk guru. Ini itu sebabnya bukan hanya menjadi pendengar firman tetapi pelaku firman. Coba ya. Ini sekali ini saudara nanti menghargai guru dari anak-anak cucu saudara atau anak saudara. Karena guru itu komitmennya tinggi saudara. Termasuk pada dosen juga ya. Supaya saudara perhatikan, bawakan buah-buahan. Oke? Walaupun apa saja buah itu ya. Mari kita berdoa dan mengucap syukur atas renungan malam ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati para pendengar ini, mereka mau melakukan firman Tuhan. Dan berkatilah mereka yang menjadi guru, yang berkomitmen, yang sudah mengorbankan dirinya, supaya Tuhan berkati. Tuhan berkati semua orang yang merenungkan firman-Mu ini, agar melaksanakan apa yang harus dilakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.